Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawa salafuna salihun walijalbi ma sa'alahu ala daf'i masta'adhaka bihi sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususipun kangge beliau Kiai Mahrus Ali ingkang dalu niki siwekti hauli pengasuh pondok Lirboyo Rumiyin. Khususipun malih kangge Al-Hafidz An-Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, monggo sarang-sarang niat nata niat ngaos anamung matosi punapa ingkang dipun ridhoni dening Allah taala. Mudah-mudahan kula panjenengan keluarganipun masyarakatipun bertambah ilmu, bertambah faham, bertambah amal dan bertambah ikhlas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadithul khamisu, hadith yang kelima. An ummil mu'minina, dari ummil mu'minin. Seluruh istri Nabi itu disebut sebagai ummul mu'minin. Seluruh istri Nabi itu disebut sebagai ummul mu'minin. Dari sisi apa? Li wujubi ta'zimihinna wa tauqirihinna. Dari sisi sebagaimana kita wajib memuliakan, wajib mengagungkan ibu kita, maka kita juga wajib untuk mengagungkan istri-istri Nabi. Maka disebut sebagai ummul mukminin. Jadi min haitsu tauqiruhunna atau min haitsu tauqiruhunna, min haitsu ta'dhimuhunna. Para istri Nabi itu disebut sebagai ummahatul mukminin. Karena apa? Karena wajib untuk kita muliakan sebagaimana kita itu wajib memuliakan ibu kita masing-masing. Dan dari sisi bahwa mereka tidak boleh dinikah oleh selain Nabi. Setelah Nabi meninggal, maka tidak ada satupun manusia, tidak boleh ada satupun yang boleh menikahi mereka. Seperti ibu kita itu tidak boleh dinikah oleh anaknya. Nah, mereka para istri Nabi itu tidak boleh dinikah oleh selain Nabi setelah Nabi kita Sayyiduna Muhammad itu meninggal. Dari ada dua sisi. Dari sisi mereka wajib dimuliakan, dari sisi mereka itu tidak boleh dinikah oleh selain Nabi. Akan tetapi ada hukum-hukum yang bukan berarti karena mereka adalah seperti ibu kita, bukan berarti kita boleh melihat mereka auratnya sama dengan ibu kita. Tidak demikian. Ya, bukan berarti kita atau selain Nabi boleh menyentuh mereka. Ini tidak boleh. Bahkan kewajibannya para istri Nabi itu ada yang lebih berat. Contohnya apa? Contohnya telapak tangan mereka itu tidak boleh terlihat. Muka mereka dan kedua telapak tangan mereka itu tidak boleh
terlihat bagi laki-laki lain. Itu adalah hukum yang justru lebih berat dibandingkan dengan perempuan-perempuan selain istri Nabi. Dan perlu kita ketahui bahwa seluruh istri Nabi itu adalah waliyah, adalah wali dari kalangan perempuan. Seluruh istri Nabi itu adalah waliyah. Ummi Abdillah, yang kunyahnya berjuluk Ummu Abdillah, ibu dari Abdullah. Awas, Abdullah ini bukan anaknya beliau, bukan anaknya Sayyidatuna Aisyah, akan tetapi anak dari saudara perempuannya yang bernama Asma, ya, Abdullah bin Az-Zubair. Jadi saudaranya Sayyidatuna Aisyah itu mempunyai anak lah. Anaknya saudara ini kemudian menjadi julukan dari Sayyidatuna Aisyah, dijuluki sebagai Ummu Abdillah. Nah, semacam itu. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriyah. Dan Sayyidatuna Aisyah itu adalah wanita termulia setelah yang pertama Sayyidatuna Maryam, kemudian yang kedua adalah Fatimatuz Zahra, kemudian yang ketiga adalah Khadijatul Kubra, kemudian yang keempat adalah Asiyah, kemudian yang kelima adalah Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah wanita kelima termulia di dunia. Kemudian beliau adalah afqahu nisa'il alamin. Beliau adalah perempuan yang paling alim seluruh alam, baik dari kalangan umat Nabi ataupun dari selain umat Nabi. Jadi kalau dari sisi kealiman, kefaqihan ilmunya, maka Sayyidatuna Aisyah ini adalah seorang yang paling alim dari kalangan perempuan. Dan beliau ini termasuk ahli pengobatan. Kenapa? Karena beliau hidup lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sering sakit. Nah, yang mengobati Rasulullah, jika Rasulullah mau diobati, maka Sayyidatuna Aisyah yang mengobatinya. Jadi beliau ini orang yang mahir, orang yang ahli dalam bidang tib, dalam bidang pengobatan. Radhiyallahu anha, dan beliau termasuk orang yang dihabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sebagai istri beliau nanti ketika di surga. Artinya beliau ini adalah wali dari kalangan perempuan. Qalat, beliau Sayyidatuna Aisyah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahdatha artinya barang siapa, ibtada'a barang siapa melakukan sesuatu yang baru, min ghairi mithalin sabiqin ala mujarradir ra'yi, atau ala ra'yi al mujarrad. Jadi man ata bima ibtada'a, man ahdatha itu artinya man ata bima ibtada'a ma la yuwafiqu syar'a,
ala ar-ra'yi al-mujarrad. Jadi seseorang yang memulai perkara yang baru. Seseorang yang memulai perkara yang baru. Dan memulai perkara yang barunya itu alar ra'yi al-mujarrad, hanya berdasarkan pendapat pribadi. Hanya berdasarkan pendapat pribadi. Artinya apa? Dia bukan seorang mujtahid. Dia bukan sebagaimana nabi. Nabi kita itu adalah syariat. Jadi walaupun beliau tidak misalkan mendapatkan wahyu, akan tetapi beliau mencetuskan hukum. Menurut ulama yang mengatakan bahwa Sayyiduna Muhammad adalah orang yang boleh berijtihad, maka ini bukan ra'yu al-mujarrad namanya, tapi Nabi adalah orang yang berhak menjadi syari', menjadi orang yang mengeluarkan hukum-hukum atau menjelaskan hukum-hukum syara'. Fi amrina ay fi dinina, fi syar'ina. Man ahdatha fi amrina, barang siapa datang, barang siapa melakukan sesuatu yang baru yang tanpa didasari ilmu, tanpa didasari dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma', tapi birra'yi al-mujarrad. Fi amrina, yang berkaitan dengan syariatku, syariatnya Nabi, yakni agamanya Allah Ta'ala. Hadza di sini adalah isim isyarah. Hadza itu isim isyarah. Sangkin jelasnya syariat, bahwa syariat itu harus berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ijma'nya ulama, maka hukum itu sangat jelas, seakan-akan itu sesuatu yang dapat digapai dengan tangan. Hadza, ini. Jadi sangkin jelasnya hukum syara' bagi yang mengetahui itu seperti perkara yang dapat disentuh, dapat diisyaroi dengan tangan. Maka dikatakan fi amrina hadza ma laisa minhu. Ma laisa minhu ay ma la yuwafiqu minhu syar'ana. Ma laisa minhu ay ma la yuwafiqu syar'ana, sesuatu yang tidak bersesuaian dengan syariat kami, syariat Allah, syariat Nabi. Orang yang semacam ini, saya ulang dari awal, man ahdatha, barang siapa melakukan sesuatu yang baru, yang tidak terdapat Al-Quran, tidak terdapat keterangan Al-Quran, tidak ada atau tidak terdapat keterangan dari hadis, tidak ada keterangan dari ijma', fi amrina, yang berhubungan dengan agama kita, agama Islam. Hadza, yang sudah sangat jelas ini, ma laisa minhu, dan sesuatu itu tidak bersesuaian dengan syariat kami, syariat Nabi, syariat Allah Ta'ala. Fahuwa raddun ay mardudun, bimakna annahu batilun ghairu mu'taddim bih. Raddun ay mardudun. Raddun itu adalah masdar, tapi maknanya adalah maf'ul. Masdar tapi maknanya adalah isim maf'ul. Raddun ay mardudun. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Al-Ju'fi Al-Bukhari. Saya ulang dari awal.
Sabda Nabi, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sesuatu yang baru, yang tidak terdapat keterangannya dalam Al-Quran, tidak ada keterangannya dalam hadis Nabi, fi amrina, yang ada kaitannya dengan ajaran agama kami, hadza, yang sudah sangat jelas ini, ma laisa minhu, yang tidak bersesuaian dengan syarak kami. Ma laisa minhu artinya ma la yuwafiqu syar'ana, ma la yuwafiqu qawaidana, ma la yuwafiqu usula dinina, yang tidak bersesuaian dengan kaidah-kaidah syarak yang ada pada agama Islam. Jika ada yang demikian ini, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak, hal itu batil, ghairu mu'taddim bih, tidak dianggap sama sekali oleh Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Al-Imam Ahmad dan Imam Ibnu Rahawai dan Imam Ibnu Ubaidillah, hadis ini adalah merupakan kaidah bagi para mujtahid, azimatun naf'i, yang sangat agung manfaatnya. Jadi para mujtahid itu pasti berpegangan dengan hadis ini, ya, di dalam menentukan hukum, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Ibnu Rahawai dan Imam Ibnu Ubaidillah. Wa fi riwayatin li muslimin, wa fi riwayatin li muslimin, man amila. Man amila. Kalau tadi dikatakan man ahdatha, sekarang lebih umum, amila, dia mengamalkan amal, baik itu amalul jawarih ataupun amalul qalbi ataupun amalul lisan, ya. Amalan, barang siapa amila, barang siapa melakukan sesuatu, awas, melakukan di sini lebih umum, bisa berupa amal anggota badan, bisa berupa ucapan, bisa berupa keyakinan yang ada dalam hati. Terus, laisa alaihi amruna, yang sama dengan tadi, la yuwafiqu syari'atana, la yuwafiqu syari'atana, di mana amal, ucapan, keyakinan yang dia lakukan, yang dia yakini, yang dia ucapkan, itu tidak bersesuaian dengan syariat kami, fahuwa raddun, maka amal yang demikian ini mardud, batilun, ghairu maqbulin indallah. Ini lebih umum, ya, lebih umum. Jadi mengamalkan. Kalau tadi itu orang yang merintis, melakukan sesuatu yang baru. Kalau ini adalah orang yang mengamalkan, baik dia merintis ataupun meniru yang lain, tapi tidak bersesuaian dengan syariatnya Nabi. Contoh, ya, dalam bidang akidah misalkan. Dalam bidang akidah ada istilah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan adanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Tauhid uluhiyah dan rububiyah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama. Hakikatnya sama, tidak bisa dipisahkan atau sama. Tapi bagi mereka, orang-orang yang mengikuti fahamnya kaum mujassimah, dan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma was sifat ini adalah akidah yang pertama kali dimunculkan oleh seorang yang bernama Ibnu Taimiyah, yang bernama Ibnu
Taimiyah. Jadi kata dia orang yang bertauhid tapi masih bertawassul. Kata dia nih, kata dia, ada orang Islam. Ada orang Islam, tapi dia bertawassul. Dia berziarah. Dia menyebut nama Nabi, dia memanggil nama wali sebagai bentuk daripada tawassul. Menurut dia, dia belum bertauhid, alias dia adalah orang kafir. Menurut dia nih, menurut orang yang membagi tauhid menjadi tiga. Nah, sedangkan menurut dia lagi, orang yang kafir, misalkan Fir'aun, misalkan Abu Lahab dan sebagainya, itu lebih bertauhid dibandingkan dengan orang yang bertawassul. Katanya semacam itu. Lah padahal kalau menurut kita, baik tauhid uluhiyah ataupun rububiyah, uluhiyah sama maknanya adalah ilah, al-ilah juga maknanya adalah rob. Maknanya adalah yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu. Dari kata-kata robbun dan dari kata-kata ilahun. Saya ulang. Coba kalau dalam talqin yang biasa dilakukan oleh kiai-kiai kita, ketika mengajari talqin dikatakan apa? Man rabbuka. Man rabbuka. Nanti akan ada malaikat yang menanyaimu, wahai orang yang sudah meninggal, wahai fulan dan bin fulan. Man rabbuka. Pertanyaannya bukan man ilahuka. Artinya apa? Rob itu adalah ilah, ilah itu adalah rob. Jangan dipisahkan antara rob dan ilah. Walaupun lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Nah, tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, diikuti oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan diikuti pula oleh orang yang namanya Ibnu Abil Izz. Nah, kemudian sudah hampir hilang, dimunculkan lagi oleh orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi mengatakan bahwa orang Islam yang berziarah, orang Islam yang bertawassul, dia sudah bertauhid rububiyah tapi belum bertauhid uluhiyah, sehingga dia itu musyrik. Kalau ada orang bersyahadat la ilaha illallah, meyakini segala sesuatu itu tidak ada yang menciptakan melainkan Allah Ta'ala. Saya, panjenengan meyakini Nabi bisa atau terdapat mukjizat, yang menciptakan mukjizat pada diri Nabi siapa? Allah. Nabi ada barokahnya, Nabi dan berkahnya, yang menciptakan siapa? Allah Ta'ala. Dan kita memintanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya memanggil Nabi karena saya yakin Engkaulah yang menciptakan Nabi, Engkaulah yang menciptakan berkah yang ada pada Nabi, yang menciptakan syafaat yang kelak nanti akan diberikan kepada Nabi. Jadi mereka itu nggak percaya yang namanya syafaat. Karena kata mereka, kalau meminta tolong kepada selain Allah maka syirik. Padahal nanti di akhirat orang-orang Islam, sebagian orang-orang Islam yang bermaksiat besar, yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala, mereka berbondong-bondong mencari Nabi Adam alaihi salam dalam rangka apa? Meminta pertolongan. Mereka diilhami oleh Allah Ta'ala untuk meminta pertolongan kepada Sayyiduna Adam, kemudian nanti berlanjut kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syafaat. Syafaat itu bukan berarti Nabi kita mampu menciptakan pertolongan, bukan. Tetapi Allah sudah menjanjikan bahwa Nabi kelak akan diijabah doanya ketika meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi kita itu pernah, sebagaimana seluruh nabi itu diberi hak untuk berdoa di dunia sekali, di mana doa yang sekali itu pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, seluruh nabi menggunakan doa itu di dunia. Tapi nabi kita mengatakan, saya akan menggunakan hak berdoa itu yang pasti diijabah oleh Allah Ta'ala nanti ketika di
di akhirat. Nah, Nabi menggunakan hak berdoa, di mana hak ini yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Berarti yang menolong Nabi, Nabi nanti menolong umatnya. Hakikatnya yang menolong Nabi dan umatnya siapa? Allah Ta'ala. Karena itu adalah janji Allah Ta'ala. Bukan berarti kita meminta pertolongan kepada Nabi dan meyakini Nabilah yang menciptakan pertolongan. Tidak demikian. Nah, ini penting ya diketahui oleh generasi-generasi Ibnu, IPPNU yang masih muda-muda, agar tidak jatuh pada pemahaman tauhid yang uluhiyah, rububiyah dan al-asma was sifat. Nah, semacam itu. Ini sekilas saja. Ini adalah yang dimaksud dengan bid'ah aqaidiyah yang sayyi'ah. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan, mengucapkan, meyakini sesuatu yang tidak bersesuaian dengan syariat Allah Ta'ala, fahuwa raddun ay mardudun. Cuma hadis ini ya, hadis ini jangan dipahami sebagaimana mereka. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Awas. Kata-kata bid'ah, kalimat bid'ah itu sendiri kalau melihat lafadznya dan melihat maknanya itu tidak bermakna jelek. Tapi pada umumnya, awas, pada umumnya kalimat bid'ah itu memang digunakan untuk bid'ah yang sayyi'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah hasanah atau mahmudah atau mahbubah ya, bid'ah hasanah, mahmudah atau mahbubah atau bid'atul huda menurut istilahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu adalah sesuatu yang baru. Awas, sesuatu yang baru tapi yuwafiqu syari'atana, bersesuaian dengan syariat Nabi, syariat Allah Ta'ala, bersesuaian dengan syariat Allah Ta'ala. Nah, itu disebut sebagai apa? Bid'atul huda. Bid'ah hasanah disebut juga sebagai bid'ah mahbubah atau mahmudah. Bid'ah perkara yang baru, yang dipuji, yang baik menurut syariat. Kenapa ada muncul semacam ini? Al-Imam Asy-Syafi'i mendalili, Nabi bersabda, mendalili, Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua dari hadis Nabi yang lain. Awas, Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa, sanna ay ahdatha, barang siapa merintis. Coba di sini tadi ada kalimat ahdatha. Man sanna itu artinya apa? Barang siapa melakukan hal yang baru fil islami, di dalam agama Islam. Nabi tidak mengatakan fi hayati, pada saat saya hidup saja. Tidak demikian. Tapi yang penting fil Islam, ay ma yuwafiqu fi syariatina al-Islam. Sunnatan hasanatan, di mana yang dirintis ini adalah sunnah yang hasanah. Sunnah di sini sama dengan kalimat bid'ah. Ya, sanna artinya ahdatha atau muhdats. Ya, Nabi bersabda, inna khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu di sini maknanya apa? Sebagian besar, bukan seluruhnya. Awas. Kalau dimaknai seluruh nanti bertentangan dengan hadis Nabi, man sanna
fil islami sunnatan hasanatan. Nah, semacam itu. Ada kaidah dari ulama, kalamun nabiyyi kakalimatin wahidah. Ucapan Nabi itu bagaikan satu kalimat. Artinya bagaimana? Melihat ucapan Nabi itu tidak boleh hanya melihat dari satu sisi. Ada hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Satu sisi. Satu sisi lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'. Semacam itu. Terus ada hadis lagi semacam ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa mardud. Pemahamannya, man ahdatsa ma yuwafiqu syar'ana fahuwa maqbul. Barang siapa yang memperbaharui, barang siapa yang melakukan hal yang baru tapi bersesuaian dengan syariat Nabi, maka amalnya itu adalah amal yang maqbul, amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, yang menentukan makbul dan tidaknya itu adalah para mujtahid. Sebab apa? 4 mazhab fikih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal atau Hambali, ini sebenarnya adalah juga merupakan bid'ah hasan. Coba, mazhab zamannya Nabi ada apa tidak? Tidak ada kan? Tidak ada. Bermadhab dalam fikih artinya mengikuti nasnya para mujtahid, di mana para mujtahid ini mengikuti nas Quran dan hadis yang berisi qawaid. Jadi bermadhab itu pada hakikatnya apa? Mengikuti Nabi. Bermadhab itu pada hakikatnya mengikuti Nabi dalam bidang fikih. Sebab tanpa bermadhab kita tidak mungkin dapat mengikuti Nabi. Karena apa? Karena kita tidak hafal ayat-ayat ahkamul Quran. Kita tidak hafal hadis-hadis yang menjelaskan ahkam. Tidak hafal nasikh mansuh. Tidak hafal yang namanya perkara yang mujma' dan perkara yang mukhtalaf. Dan sebagainya. Nah, bermadhab itu sebenarnya adalah melakukan bid'ah hasan. Semacam itu. Terus, saya ingin bertanya pada panjenengan, apakah Nabi pernah memerintahkan sahabatnya ketika akan dibunuh, maka dia hendaknya melakukan sholat sunnah? Apakah pernah ada? Tidak ada. Tapi dulu ada sahabat yang bernama Khubaib. Ketika beliau akan dibunuh, ketika beliau itu akan dibunuh oleh musuh Islam itu, dia mengatakan, biarkan da'uni usolli rak'atain, biarkan saya melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Nah, kemudian hal ini setelah beliau 2 rakaat sholat sunnah, dia kemudian dibunuh. Kemudian ada sahabat yang melaporkan kepada Nabi. Nabi tidak pernah memerintahkan untuk sholat dulu sebelum misalkan ada orang yang akan dihukum bunuh oleh musuh. Tapi kata Nabi, itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Padahal tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi yuwafiqu syar'an Nabi, bersesuaian dengan syariatnya Nabi. Terus saya bertanya pada panjenengan, adakah dulu yang namanya Al-Quran ada titiknya? Apakah Quran dulu ada titiknya? Ada fathah, ada kasroh, ada sukun, ada dhammatain dan sebagainya. Ada apa tidak? Tidak ada. Tapi ini merupakan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Kemudian misalkan para ulama menyebutkan sifat yang wajib, sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui ada 13.
ada yang mengatakan 20. Apakah Nabi pernah mengatakan demikian? Tidak pernah. Tapi ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan Al-Quran, akhirnya menyimpulkan, karena saking banyaknya ayat yang secara tersurat ataupun tersirat menyebutkan sifat yang 13 itu, maka ulama kemudian menyimpulkan wajib mengetahui sifat wajib Allah yang 13 atau yang 20. Dulu nggak ada Nabi mengatakan wajib, nggak ada. Tapi Nabi itu memberikan qawaid, memberikan usul. Qawaid dan usul inilah yang diketahui, yang dimiliki oleh para ulama mujtahid. Semacam itu. Jadi banyak ya. Hadis ini harus kita gunakan sebagaimana mestinya ya. Panjenengan ingat kaidahnya ulama, kalamun nabiyyi kakalimatin wahidah. Ucapan atau sabdanya Nabi itu bagaikan satu kalimat yang utuh. Artinya sabda Nabi itu tidak boleh dipandang hanya dari satu sisi. Misalkan hadis tentang ini, hadis yang kelima. Ini kita juga harus mengaitkan dengan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Juga mengaitkan dengan hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhirih. Sehingga oleh para ulama hadis ini adalah bantahan bagi orang yang melakukan akad-akad yang bertentangan dengan syariat. Satu. Kemudian bantahan dari syarak terhadap apa-apa, segala apapun yang bertentangan dengan syariat. Tapi sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah sesuatu yang makbul, sesuatu yang mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya, siapakah yang mampu menentukan ini sesuai dengan syariat Nabi, ini tidak sesuai dengan syariat Nabi? Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah para ulama mujtahid. Jadi kita mengikuti ulama mujtahid di dalam hal ini boleh, ini tidak boleh, pada hakikatnya adalah mengikuti Nabi. Di dalam apa? Pembagian bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bermadhab sebagai bid'ah hasanah itu justru wajib untuk kita lakukan, karena kita bukan seorang mujtahid ya, semacam itu. Jadi kita baca sebagai tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam hati niat lillahi ta'ala. Al-hadithul khamisu an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat. Ya, walaupun tidak ada annaha, tapi di sini para ulama-ulama itu sebelum kalimat qala itu ada kata annahu jika sanadnya kepada tokoh laki-laki. Kalau tokoh perempuan maka pakainya annaha. Semacam itu. Kalau dua berarti annahuma. Kalau tiga berarti annahum. Semacam itu. Jadi walaupun tidak tertulis, tapi mereka menganjurkan untuk menambahi kalimat annaha kalau di contoh ini. Radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun
Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. Apa dicukupkan? Dicukupkan? Terus Mawon? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau terus berarti nanti sampai jam 5:30 lebih. Al-haditsus sadisu. Hadis yang ke-6. An Abi Abdillahin Nu'mani. Dari sahabat Nabi yang merupakan putra sahabat dan ibunya juga sahabat. Bapak ibunya ini merupakan sahabat. Sahabat ini An-Nu'man bin Bashir ini juga seorang sahabat. Nah, kadang ada sahabat tapi ibunya tidak masuk Islam atau bapaknya tidak masuk Islam. Nah, ini adalah seorang sahabat bernama An-Nu'man bin Bashir. Bashir ini adalah sahabat Ansor. Ibunya juga sahabat Ansor, sahabat Ansoriyah ya. Beliau itu meriwayatkan sekitar 114 hadis. Beliau meriwayatkan sekitar 114 hadis. Dan Al-Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan beberapa hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Beliau adalah seorang sahabat pertama yang lahir dari kalangan Ansor setelah Nabi hijrah. Bayi pertama yang lahir setelah Nabi hijrah dari kalangan Ansor. Jadi ulama itu saking telitinya begini. Saking telitinya sahabat ini begini, sahabat ini begini. Yang namanya ahli hadis semacam itu. Jadi sahabat ini meriwayatkan berapa hadis, ibunya siapa, bapaknya siapa, julukannya apa dan sebagainya. Itu ahli hadis untuk menentukan nanti sahih dan tidaknya. Semacam itu. Ya. Ada sahabat Nabi bernama Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma. Anna ditambah apa tadi? Annahu qol, begitu ya. Annahu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nu'man bin Bashir ini mendengar langsung dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyinun. Sesuatu yang halal itu bayyinun ay wadihun la yakhfa hilluhu. Sesuatu yang halal itu jelas, tidak samar kehalalannya. Wal haramu bayyinun ay zahirun la takhfa hurmatuhu. Sesuatu yang haram itu juga hukumnya jelas. Dalam syariat, awas, ada nas-nas yang sharih. Dalam syariat itu ada nas-nas yang sharih yang menjelaskan bahwa sesuatu itu halal. Dalam nas syariat juga ada keterangan yang jelas yang menerangkan bahwa sesuatu itu haram. Wa bainahuma mushtabihatun. Dalam riwayat yang lain mutasyabihatun. Dalam riwayat yang lain umurun mushtabihatun. Dalam riwayat yang lain umurun mutasyabihatun. Ada 4 riwayat. Mushtabihatun pertama, yang kedua mutasyabihatun, yang ketiga umurun mushtabihatun, yang keempat umurun
mutasyabihatun. Intinya sama, tapi riwayatnya berbeda-beda. La ya'lamuhunna, di antara atau selain, awas, di antara maksudnya selain yang halalnya jelas, selain sesuatu yang keharamannya terdapat nas yang jelas. Selain dua perkara ini terdapat perkara-perkara yang samar. Samar bagi siapa? Samar bagi siapa? Awas. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Saya ingin bertanya pada panjenengan, ulama mujtahid dari kalangan umat Nabi itu lebih banyak apa lebih sedikit dibandingkan dengan orang awamnya? Ulamanya umat Nabi itu lebih banyak apa lebih sedikit daripada orang awamnya? Lebih sedikit ulama mujtahidnya dibandingkan dengan orang yang selain mujtahid. Nah, inilah yang dimaksud wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Di antara atau selain perkara yang dalilnya jelas haramnya, selain perkara yang dalilnya jelas halalnya, itu ada berbagai perkara yang samar bagi selain mujtahid. Tapi bagi seorang mujtahid itu menjadi jelas. Nah, dari hadis ini kita itu wajib mengaji, wajib bertanya kepada orang yang mengetahui sebelum melakukan sesuatu. Jika kita belum mengetahui hukumnya, kita tidak boleh masuk dalam sesuatu kecuali kita sudah tahu status hukumnya perkara yang akan kita lakukan. Ini kewajiban bertanya kepada orang yang belum mengetahui untuk bertanya kepada yang sudah mengetahui. Kalau masuk pada perkara yang belum diketahui, ini masuk dalam perkara yang syubhat. Masuk dalam perkara yang syubhat, perkara yang belum jelas halal haramnya. Kalau menurut ulama, maka dia sudah dihukumi haram. Ya, dia sudah dihukumi haram. Melakukan sesuatu belum tahu hukumnya, status hukumnya itu apa, maka hendaknya bertanya terlebih dahulu. Kalau belum bertanya, belum tahu hukum sesuatu tapi sudah dilakukan, maka dia berarti jatuh kepada keharaman. Ini makna, salah satu makna dari hadis wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas, semacam itu. Terus famanittaqa ittaqa ay ijtanaba. Famanittaqa ay ijtanaba, barang siapa menjauhi, barang siapa menghindari perkara yang syubhat, dia menjauhi. Pokoknya yang saya ikuti adalah yang statusnya jelas saja. Yang haram, jelas haramnya saya jauhi, yang jelas halalnya saya ikuti, yang jelas bolehnya saya ikuti. Sesuatu yang tidak jelas maka saya jauhi. Saya jauhi. Orang yang menjauhi semacam ini, awas, niatnya ada niat, bukan karena apa? Bukan karena semata-mata karena tidak tahu, tapi ada niat. Ini adalah perintah syariat. Nabi mengatakan, barang siapa orang yang menjauhi perkara yang syubhat, bagi dia itu belum jelas halal haramnya. Istabro'a ay hassala al-bara'ata, maka dia telah mendapatkan baro'ah, mendapatkan legitimasi bahwa dia itu bersih.
lidinihi dalam urusan agamanya, wa irdihi dan urusan harga dirinya. Saya ulang. Famanittaqa asyubuhati, barang siapa menghindari perkara yang belum jelas halal atau haramnya, maka orang yang semacam ini sudah pasti bahwa dia itu dalam urusan agamanya, dalam urusan harga dirinya adalah orang yang bersih, orang yang baro'ah, orang yang lepas dari hal-hal yang samar. Wong namanya tidak masuk pada perkara yang samar, berarti sudah samar. Waman waqa'a, barang siapa jatuh kepada perkara yang syubhat, awas, waqa'a fil haram, ini maknanya jangan dimaknai pasti jatuh ke haram saja, nggak boleh. Sebab nanti pendapatnya ada 3. Barang siapa orang yang melakukan perkara yang syubhat, ini statusnya menurut para ulama, perkara yang syubhat itu sama sekali haram, maka harus dijauhi menurut satu pendapat. Terus yang kedua, perkara yang syubhat melakukannya itu boleh, tapi lebih baik ditinggalkan. Terus ada golongan ulama yang mengatakan begini, statusnya tidak boleh dikatakan haram, tidak boleh dikatakan halal, yutawaqaf. Yutawaqaf itu artinya ulama tidak bersikap. Jadi begini, maksudnya begini, hadis ini, waman waqa'a fis syubuhati, barang siapa jatuh pada perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dapat mengakibatkan dia jatuh pada perkara yang haram. Awas, kalau perkara yang syubhat sendiri itu statusnya itu ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan bahwa perkara yang syubhat itu halal tapi lebih baik dijauhi sebagai bentuk daripada wara'. Dan yang ketiga, para ulama tawakuf, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Ini juga bentuk daripada sikap wara'. Nah, ini perkara syubhat. Nah, jadi statusnya 3 itu menurut ulama. Tapi barang siapa orang yang sudah jatuh pada perkara yang syubhat, perkara-perkara yang halal bahkan, maka bisa menjadikan seseorang melakukan perkara yang haram. Kalau mendekati perkara yang haram, yang mubah pun kalau mendekati perkara yang haram itu lama-lama bisa mendekati pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, karra'i seperti penggembala. Penggembala itu kelihatan enggak? Penggembala kelihatan apa enggak? Ada orang menggembalakan kambing, penggembalanya dan kambingnya kelihatan apa enggak? Kelihatan. Nah, ini adalah contoh dari Nabi. Contoh dari Nabi yang namanya mencontohkan sesuatu yang tidak kelihatan. Halal dan haram kelihatan apa enggak? Status halal dan haram kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Kalau barangnya kan kelihatan. Nah, ini Nabi itu memang beliau itu orang yang luar biasa, manusia yang luar biasa. Jadi dalam mencontohkan ini pakai hal-hal yang mudah dipaham. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala. Yar'a haulal hima, yang menggembalakan gembalaannya haulal hima, di sekitar hima. Hima itu adalah tempat yang sudah dimiliki oleh seseorang untuk menggembalakan khusus bagi kambingnya. Jadi memang milik pribadi atau milik penguasa. Karena penguasa itu punya ghanimah. Nah, ghanimah berupa kambing, berupa onta misalkan. Itu kan nanti digembalakan lah. Tanah yang digunakan untuk menggembalakan kambing hasil ghanimah itu juga tidak boleh ada orang yang umum
bukan kambing hasil ghanimah, yang berternak di situ. Jadi intinya begini, seumpama penggembala yang menggembalakan gembalaannya di sekitar tempat yang dimiliki secara pribadi atau khusus. Yushiku ayyarta'a fihi wa fi riwayatin yaqa'a. Yushiku ayyarta'a fihi. Jenengan kalau mau menghafalkan hadis Al-Arba'in itu hafalannya dengan nuskhah yang tertentu, nuskhah yang khusus, ya. Sebab nuskhahnya beda-beda. Ya. Ayyarta'a di sini pakainya ayyarta'a, di nuskhah yang lain pakainya ayyaqa. Maknanya sama, maknanya yaqa. Jadi yushiku ayyarta'a fihi, maka hampir bisa dipastikan gembalanya itu akan menuju ke tempat yang dilarang tadi, tempat yang milik orang secara pribadi yang tidak boleh orang lain masuk ke dalam tempat itu. Padahal kita nggak menghendaki, ya tidak menghendaki. Sama juga dengan begini, orang yang melakukan perkara yang mubah, itu kalau terus menerus nanti akan terseret pada perkara yang makruh. Perkara yang makruh nanti akan terseret kepada perkara yang haram. Nah, semacam itu. Jadi hendaknya kita itu menyedikitkan perkara yang mubah, ya, untuk menghindari dari perkara yang makruh, untuk menghindari dari perkara yang haram. Ala, ingatlah, perhatikanlah, wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap penguasa. Awas, ala di sini itu litambih ala tahqiqi ma ba'dahu. Nabi itu mengingatkan, ini pasti terjadi, ini pasti. Wa inna likulli malikin hima, setiap penguasa itu mempunyai hima, tempat yang khusus yang tidak boleh selain pihak penguasa masuk ke situ. Seperti tadi, hewan hasil ghanimah, maka yang berhak makan di rumput itu adalah hewan ghanimah, maka yang lain tidak boleh masuk. Nah, ibarat seorang penguasa punya tanah yang khusus. Setiap penguasa itu punya tanah yang khusus. Ala wa inna himallahi ta'ala maharimuhu, dan ketahuilah sesungguhnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu bagaikan tanah yang khusus bagi penguasa. Maknanya begitu. Saya ulang. Ala wa inna himallahi ta'ala maharimuhu, dan ketahuilah sesungguhnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu seumpama tanah yang khusus bagi seorang penguasa. Bisa dipaham maksudnya? Jadi Allah punya ketentuan halal dan haram. Nah, ketentuan-ketentuan berupa perkara yang haram itu bagaikan hima, di mana seseorang itu tidak boleh mendekati saja tak boleh, gitu loh maksudnya. Perkara-perkara yang haram itu jangan didekati, ya, jangan didekati. Bagaikan hima. Nanti kalau dekat nanti akan lama-lama akan jatuh ke dalamnya. Terus, ala inna fil jasadi mudghatan, dan ketahuilah ini adalah sesuatu yang nyata, kata Nabi. Ala ketahuilah, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya terdapat pada jasad kita mudghah. Mudghah yakni apa? Daging yang sebesar kunyahan orang. Mudghah. Jadi hati, bukan hati yang besar itu, tapi hati kecil itu mudghah. Idza salahat atau saluhat boleh.
ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kita masing-masing itu terdapat mudghah, daging, segumpal daging. Idza saluhat atau salahat, jika dia baik, awas, baiknya hati yang paling pokok adalah bil iman. Bil iman. Kesempurnaan iman bit taqwa. Ini perlu diurut ya, perlu diurut. Jadi hati dikatakan baik itu apa sih, bagaimana? Yang paling pokok hati dikatakan sebagai hati yang baik itu adalah bil iman, dengan iman yang sahih. Iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang hatinya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang besar, yang benar, maka dia itu hatinya sudah baik dalam ukuran paling minim. Bisa dipaham? Itu yang dimaksud dengan jika hati baik. Jadi yang dimaksud dengan hati baik, saya ulang, apabila hati seseorang itu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang sahih, maka dikatakan dia punya hati yang baik yang paling minim. Maka Nabi berkata, man kana fi qalbihi waznu dzarratin min imanin dakhalal jannah. Terus, salahal jasadu kulluhu. Apabila hati baik, salahal jasadu kulluhu. Ini yang bertakwa. Jika hati seseorang itu baik, hatinya sudah tidak hanya beriman, tapi dia sudah mempunyai buahnya keimanan yang semakin hari semakin bertambah, yakni apa? Bertakwa. Idza saluhat saluha atau salahal jasadu kulluh, maka seluruh jasad, a'dha'u atau al-jawarih, itu nanti akan menjadi baik, yakni apa? Di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin hati itu baik, semakin kuat iman seseorang. Seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka amaliyah lahiriahnya akan semakin baik. Dan yang paling pokok, awas tadi, yang paling pokok hati dapat dikatakan baik itu apabila dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sahih. Walaupun misalkan dia perbuatannya masih jelek, tapi kalau dia sudah beriman, maka jasadnya walaupun nanti masuk ke dalam neraka, tapi tidak akan selamanya. Itulah yang dimaksud dengan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Nah, yang sempurna adalah apabila hati sudah bertakwa, maka anggota badannya juga ikut bertakwa. Para ulama mengatakan sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-qalbu amirul jawarihi. Hati itu adalah pemimpinnya anggota badan. Al-Imam Al-Ghazali berkata, al-qalbu amirul jawarihi. Hati itu seumpama pemimpinnya anggota badan. Jika hatinya baik, maka rakyatnya ikut baik. Jika pemimpinnya adil, maka rakyatnya ikut adil. Sayyidun Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika hati baik, maka amalul jawarih itu juga akan semakin baik. Dan sebaliknya, awas, ini ada yang namanya peran timbal balik ya, timbal balik. Contoh, para ulama menyebutkan makna daripada hadis Nabi, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi.
Nabi bersabda, setiap daging yang dikonsumsikan, yang diberi makan, yang diberi konsumsi sesuatu yang haram, fannaru aula bihi. Maknanya begini, badan itu susah untuk diajak taat, hati susah diajak untuk khusyuk, hati tidak mudah untuk menerima nasihat. Kalau jasad ini, perut ini diberi makan sesuatu yang haram, timbal balik. Nah, jadi jasad itu agar hati kita baik, maka jasad kita berikanlah sesuatu yang baik. Agar hati kita baik, maka yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang baik. Ulama menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali, al-qalbu amirul jawarihi. Hati itu adalah pimpinannya anggota badan. Jika hati baik, maka anggota badan yang lain juga baik. Demikian juga kalau kita nih, mata kita, contoh aja. Kalau kita lagi pikirannya tidak sedang konsentrasi, kemudian kita mentelang paham ya? Nah, kalau yang di luar Jawa ini nggak paham nih. Mentelang itu konsentrasi begini. Masuk apa masuk? Kita kalau misalkan lagi nyantai-nyantai begini, untuk mikir kira-kira antara orang yang serius dengan yang tidak, mudah menerima yang mana? Mudah menerima yang serius. Itu artinya apa? Perbuatan lahir itu menentukan batin. Perbuatan lahir itu menentukan batin. Panjenengan ketika sholat disuruh matanya tatapannya kemana? Ke tempat sujud. Karena aqrabu ilal khusyuk. Lahiriah menunjang batin, batin juga yang nanti menunjang lahirnya. Ada timbal balik tuh, timbal balik. Makanya Syekhuna Khalil beliau berdoa dalam sholawatnya mengatakan bahwa beliau ingin bahwa kita itu dijadikan orang yang ahlil ilmi zahiran wa batina, semacam itu. Terus wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Jika hati rusak, rusaknya bil kufri au biswidadihi min kathratil isyan. Wa idza fasadat ay bil kufri au biswidadihi min kathratil isyan. Dan barang siapa hatinya rusak, dan hati yang paling rusak itu adalah hati yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Ini adalah hati yang paling rusak. Serusak-rusaknya orang kalau hatinya masih beriman, masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, walaupun dia masuk ke dalam neraka, pasti suatu saat akan dientaskan menuju ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi awas, orang yang hatinya rusak, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, belas orang iman maring Allah Ta'ala, maring Rasulullah, maka fasadal jasadu kulluh, maka jasad akan rusak. Artinya amal apapun tanpa didasari iman, amal apapun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maknanya seperti itu. Terus makna yang kedua, hadis Nabi itu maknanya Masya Allah. Makna yang kedua, jika hati rusak karena sering suudzon kepada orang lain, karena sering riya, karena sering melakukan maksiat-maksiat hati yang lain, kibr misalkan, takabur misalkan, fasadal jasadu kulluh, maka amaliyah anggota badan juga akan menjadi rusak. Artinya ibadahnya hanya suratan, hanya dilihat secara lahir seakan-akan ibadah, tapi nyatanya bukan ibadah menurut Allah Ta'ala. Contoh, ada orang sholat, orang sholat,
tapi dalam hatinya ingin dipuji oleh orang lain. Ini coba menurut kita yang tidak tahu isi hati orang, maka kita mengatakan bahwa dia beribadah. Tapi menurut Allah Ta'ala dia hanya ibadahnya suratan, hanya bentuknya saja, sehingga manusia banyak yang menyangka dia itu beribadah, tapi nyatanya tidak beribadah menurut Allah Ta'ala, karena ada riya, ingin dipuji oleh manusia. Wahyal qalbu, itulah hati. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Semoga lahiriah dan batiniah kita dengan berkahnya ilmu, dengan berkahnya hadis Nabi, semakin hati kita itu disinari dengan ilmu, amal kita semakin baik, pemahaman kita semakin luas, dan amaliyah kita semakin ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yuwaffiquna wa yuthabbituna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.